Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai pembahasan tentang keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium ini merupakan suatu usaha atau tindakan pencegahan agar di dalam kegiatan di laboratorium terhindar dari kecelakaan sekecil apapun. Mengapa keselamatan dan keamanan laboratorium sangat penting? Karena di dalam praktikum ini yang pertama melibatkan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kemudian yang kedua, kita mungkin menggunakan benda-benda tajam yang dapat melukai diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, kita dapat juga menggunakan alat-alat listrik yang ada kemungkinan bisa terjadi konslet. Yang keempat, kita menggunakan pemanasan atau menggunakan api. Jika kita tidak berhati-hati, maka bisa mengakibatkan kebakaran. Sebab-sebab terjadinya kecelakaan biasanya terjadi karena yang pertama, kurangnya pemahaman tentang sifat dan karakter bahan-bahan kimia. Biasanya, guru menjelaskan lebih dahulu sifat dan karakter bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium, sehingga siswa harus memperhatikan semua yang dijelaskan oleh guru. Yang kedua, kurang memahami petunjuk praktikum. Petunjuk praktikum biasanya disediakan dalam bentuk LKS atau guru menjelaskan bagaimana dalam melakukan praktikum. Nah, ini siswa juga harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru dan membaca petunjuk praktikum yang ada. Ketiga, kurang tersedianya fasilitas keamanan dan perlengkapan perlindungan yang memadai. Contohnya misalnya tidak adanya fasilitas pemadam kebakaran atau juga tidak ada tersedia kotak P3K. Yang keempat, kurang taatnya siswa dalam mematuhi peraturan laboratorium. Setiap laboratorium itu punya tata tertib dan siswa wajib untuk memahami tata tertib yang ada di laboratorium dan mematuhinya. Yang kelima, tidak menggunakan perlengkapan pelindung yang seharusnya. Misalnya tidak menggunakan jas lab, kemudian harusnya dia menggunakan sarung tangan, dia tidak menggunakan sarung tangan, atau seharusnya dia menggunakan Google atau kacamata, dia juga tidak menggunakan. Yang keenam, kurang bersikap hati-hati selama praktikum. Nah, ini biasanya siswa sering ceroboh meletakkan segala sesuatu di atas meja yang kadang-kadang mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Berikutnya aturan di laboratorium. Yang pertama, jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya dari bahan-bahan kimia, alat-alat dan cara pemakaiannya. Jadi sebelum praktikum kita harus tahu dulu bahan-bahan apa yang akan kita pakai, bahayanya apa, kemudian alat-alatnya apa saja dan bagaimana cara pemakaiannya. Yang kedua, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja di laboratorium. Biasanya sebelum kita mulai praktikum ada pengenalan laboratorium lebih dahulu. Jadi kita tahu jenis-jenis peralatan keselamatan yang ada di dalam laboratorium dan posisi barang-barang tersebut, sehingga pada saat terjadi kecelakaan kita tahu posisi atau letak alat-alat keselamatan tersebut. Kemudian yang ketiga, dilarang makan dan minum di laboratorium, itu jelas ya. Yang keempat, jangan terlalu banyak bicara, berkelakar dan bercanda ketika bekerja di laboratorium. Yang kelima, jauhkan alat yang tidak digunakan seperti tas, handphone dan benda lain dari atas meja kerja. Jadi kalau banyak alat-alat yang ada di meja itu akan mengganggu pekerjaan kita, sehingga kita susah tidak leluasa untuk bekerja. Yang keenam, bekerja menggunakan jas lab
sarung tangan atau pelindung yang lain dengan baik. Nah, itu untuk keselamatan diri. Berikutnya yang ketujuh, alat dan bahan harus sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Yang kedelapan, jika saat praktikum tidak mengerti atau ragu-ragu, hendaknya bertanya pada guru. Jadi jangan malu, lebih baik bertanya daripada kita melakukan kesalahan yang nanti akan menimbulkan kecelakaan, ya. Yang kesembilan, setelah selesai percobaan, alat-alat hendaknya dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan bersih. Jadi semua alat dicuci dulu, kemudian dikembalikan ke tempat semula. 10. Sebelum meninggalkan lab, meja praktikum harus dalam keadaan bersih. Kemudian keran air ditutup dan kontak listrik dicabut atau dimatikan. 11. Wanita yang memiliki rambut panjang harus diikat supaya tidak mengganggu dalam bekerja. 12. Ini dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak oleh bahan kimia, sepatu yang terbuka, sepatu licin atau berhak tinggi. Nah, kalau anak sekolah, anak SMA otomatis dilarang memakai perhiasan yang berlebih. Demikian juga sepatunya otomatis pasti tertutup karena sepatu sekolah. Dan ingat jangan menggunakan sepatu yang licin, karena apabila ada beberapa bahan kimia yang mungkin jatuh atau menetes atau air, nanti kalau sepatunya licin bisa terpleset. Kemudian berhak tinggi, kalau anak sekolah juga tidak mungkin menggunakan sepatu berhak tinggi, ya. Penyimpanan bahan-bahan kimia ini ada hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama, untuk botol-botol yang berisi bahan kimia ini disimpan pada rak atau lemari yang disediakan khusus untuk itu. Jadi botol-botol semua, ya. Jadi nanti mencarinya lebih mudah, ya. Kemudian yang kedua, jangan mengisi botol sampai penuh, ya. Kemudian yang ketiga, ini jangan menggunakan tutup dari kaca untuk botol yang berisi basa. Nah, biasanya kalau botol yang berisi basa ini nanti akan mengakibatkan kerak, ya, sehingga nanti pada saat dibuka agak susah, rapet, ya. Yang keempat, semua peralatan atau gelas kimia yang berisi bahan kimia diberi label. Ini supaya kita memudahkan untuk menemukan atau mencari bahan atau alat yang dimaksud, ya. Yang kelima, untuk bahan kimia yang mudah terurai oleh cahaya matahari ini disimpan dalam botol gelap. Jadi botol itu ada yang bening, ada yang gelap warnanya coklat. Jadi kalau bahan-bahan yang kita simpan itu mudah sekali terurai oleh matahari, maka disimpannya di dalam botol yang berwarna coklat atau gelap, sehingga intensitas cahaya mataharinya kecil. Yang keenam, botol kimia yang berisi bahan kimia yang melepaskan gas berbahaya atau beracun ini harap disimpan di lemari asam. Nah, jadi yang disimpan di lemari asam ini biasanya asam nitrat, asam sulfat, ya, asam klorida, di mana dia disimpan di dalam lemari asam untuk mengurangi paparan gas beracun atau gas berbahaya. Untuk penggunaan zat, yang pertama yang tidak diperbolehkan ini adalah dilarang mencicipi atau mencium secara langsung bahan kimia, ya. Jadi walaupun misalnya asam itu rasanya asam, kita tidak boleh mencicipinya, ya. Kemudian kita ingin mengetahui gas itu baunya seperti apa, ini tidak boleh mencium secara langsung. Jadi cara menciumnya cukup dengan mengkibaskan tangan ke arah hidung. Kemudian yang kedua, larutan kimia yang tumpah di meja atau di lantai itu cepat dibersihkan. Jika larutan yang tumpah itu adalah asam pekat, ini harus dinetralkan dulu dengan soda kue. Nah, kalau yang tumpah itu adalah basa kuat, maka dinetralkan dulu dengan ditambah serbuk NH4Cl. Kemudian yang ketiga, ini mengambil zat secukupnya, ya. Jadi jangan berlebih. Nah, kalau ternyata jika berlebih, ini tidak boleh dikembalikan ke botol asal. Jadi dipisahkan ke tempat yang lain. Kemudian yang keempat, hindari kontak langsung dengan bahan kimia.
ya, karena banyak bahan kimia yang mengakibatkan iritasi pada kulit. Nah, kalau misalnya kita terkena dari bahan kimia tersebut, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah jangan digaruk supaya tidak menyebar. Kemudian dibersihkan dulu, kemudian kalau perlu dicuci dengan air bersih atau air mengalir sebanyak-banyaknya. Untuk pembuangan limbah, ya, ini pertama, ini dibuang pada tempat yang disediakan. Ada limbah padat, ada limbah cair, itu disediakan tempat untuk membuang. Yang kedua, untuk limbah padat, diantaranya kertas saring yang sudah tidak terpakai, kemudian ada batang korek api atau bahkan endapan hasil dari praktikum, ini dibuang di tempat khusus. Jadi yang limbah padat khusus untuk limbah padat. Kemudian limbah cair tadi juga disediakan tempat khusus. Yang ketiga, limbah yang tidak berbahaya, contohnya deterjen, ini boleh langsung dibuang. Ya, lebih amannya lagi diencerkan dengan air dulu supaya konsentrasinya tidak terlalu pekat sehingga akan mencemari air, ya, perairan. Yang keempat, buang segera limbah bahan kimia setelah pengamatan selesai. Nah, jadi tadi limbah bahan kimia tadi sudah ada tempat pembuangannya, cepat dibuang, ya. Kemudian yang kelima, limbah cair yang tidak larut dalam air dan beracun, ini dikumpulkan pada botol dan diberi label yang jelas. Bagaimana bila terjadi kebakaran? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah jangan panik, ya, karena kalau kita panik maka kita tidak bisa berpikir apa yang harus kita lakukan, ya, tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Yang kedua, jika apinya kecil, lakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Jadi tadi sudah disediakan di laboratorium itu alat pemadam kebakaran, ya. Kemudian yang ketiga, cepat matikan sumber arus listriknya supaya tidak terjadi konslet, ya. Yang keempat, lokalisasi api supaya tidak merembet ke arah bahan mudah terbakar lainnya. Nah, jadi jangan sampai terjadi perambatan. Jadi yang kira-kira bahan-bahan yang mudah terbakar di sekitar api itu cepat disingkirkan, dijauhkan. Kira-kira tidak terjadi perembetan api, ya. Kemudian yang berikutnya, hindari menghirup asap secara langsung. Jadi kita gunakan masker atau tutup hidung dengan sapu tangan, ya. Selanjutnya kita mengenal tentang alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Yang pertama adalah pipet. Pipet berfungsi untuk memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lain dalam jumlah kecil. Kalian sudah pernah mengenal pipet, yaitu jenis pipet tetes. Nah, pipet sebetulnya ada jenis yang lain, yaitu diantaranya adalah volume pipet, ya, volume pipet. Kemudian yang berikutnya adalah pipet gondok. Kalau volume pipet ini biasanya ada skalanya, ya. Jadi kalau misalnya volume pipet itu ukurannya 10 mili, kita mau mengambil yang 5 mili, maka kita keluarkan cairan sampai volume 5 mili. Kemudian pipet gondok, disebut pipet gondok karena tengah-tengahnya itu ada bentuk yang seperti gondok. Ini juga ada ukurannya. Ada yang 5 mili, ada yang 10 mili, ada yang 25 mili, ya. Kemudian bentuk dari volume pipet dan pipet gondok itu berbeda. Kalau pipet tetes itu untuk menarik cairannya itu yang bagian merah kan dipencet untuk pipet tetes. Tetapi pada volume pipet dan pipet gondok ini tidak ada bagian merahnya, ya, tidak ada karet untuk menarik cairan. Nah, kita gunakan yang namanya pipet filler, ya, atau kadang-kadang disebut sebagai bola hisap. Nah, ini ada cara untuk menggunakannya, di mana kapan kita bisa mengeluarkan cairannya dan kapan kita bisa menghisap atau menarik cairan yang kita inginkan. Alat berikutnya yaitu yang disebut sebagai labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer berfungsi untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Labu Erlenmeyer ini juga punya skala dan ukuran dari labu Erlenmeyer bermacam-macam, ya. Ada yang 250, ada yang
500 ya. Kemudian berikutnya adalah gelas beker atau beker glass. Beker glass digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan. Ini juga ada skalanya dan ukurannya bermacam-macam. Selanjutnya adalah labu ukur. Labu ukur digunakan pada proses pembuatan ataupun pengenceran suatu larutan, atau kadang-kadang juga dipakai untuk membuat larutan standar. Ini ukurannya juga bermacam-macam ya. Berikutnya lagi adalah cawan penguap. Cawan penguap ini digunakan sebagai wadah atau tempat penguapan bahan dari bahan yang tidak menguap seperti garam dapur, gula, dan sejenisnya. Alat yang selanjutnya adalah gelas ukur. Untuk gelas ukur ini digunakan sebagai alat ukur volume cairan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Ini ukurannya juga bermacam-macam. Alat berikutnya yaitu mortar dan pestle. Ini kadang-kadang kita menyebutnya sebagai lumpang dan alu. Ini digunakan untuk menghancurkan suatu bahan atau sampel. Jadi menghaluskan untuk menggerus. Berikutnya adalah corong. Nah, corong ini ada dua macam, ada yang terbuat dari gelas atau kaca, ada juga yang terbuat dari plastik. Yang sering ada di laboratorium biasanya terbuat dari gelas, karena sebagian besar ini alat-alat laboratorium terbuat dari gelas. Nah, fungsinya di sini corong untuk memasukkan atau memindahkan larutan dari satu tempat ke tempat yang lain, supaya larutan atau cairannya itu tidak nyiprat kemana-mana. Nah, kemudian batang pengaduk. Batang pengaduk ini fungsinya jelas untuk mengaduk larutan yang susah larut atau padatan yang dilarutkan di dalam suatu pelarut supaya dia mudah larut. Ada bagian yang pipih ya. Nah, bagian pipih itu adalah bagian ujung, kita megangnya bukan bagian yang pipih. Jadi bagian pipih itu bagian yang untuk mengaduknya. Berikutnya botol semprot ya. Botol semprot ini digunakan untuk menyimpan aquades atau air suling dan digunakan untuk mencuci ataupun membilas bahan-bahan yang tidak larut dalam air. Kemudian yang berikutnya adalah kawat nikrom. Untuk kawat nikrom ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat dengan cara uji nyala. Alat selanjutnya yaitu ada pembakar spiritus yang dilengkapi dengan kaki 3 dan kasa. Nah, ini adalah alat pemanas yang biasa dipakai di laboratorium sekolah menengah ya. Kenapa disebut pembakar spiritus? Karena memang bahan bakar yang dipakai adalah spiritus. Alat selanjutnya adalah tabung reaksi yang dilengkapi dengan rak tabung reaksi. Nah, untuk tabung reaksi ini digunakan sebagai tempat di mana kita mereaksikan bahan kimia dalam laboratorium. Nah, ini supaya kita tidak memegang terus-menerus, ini biasanya kita letakkan di dalam rak tabung reaksi. Kemudian ada juga penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi ini biasanya terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan sehingga kita tidak merasakan panas. Alat berikutnya adalah klem dan statif serta buret. Untuk klem ini adalah alat yang berbentuk seperti capit. Fungsinya untuk menjepit peralatan gelas dan menempel pada statif. Sedangkan statifnya ini yang bentuknya tegak ya. Ini fungsinya untuk menegakkan alat yang akan dicapit tadi. Contohnya untuk menegakkan buret, corong, dan mungkin peralatan gelas lainnya. Sedangkan buret ini biasanya dipakai untuk praktikum titrasi. Contohnya titrasi asam basa.
Buret dilengkapi dengan keran. Keran itu fungsinya untuk mengeluarkan cairan dari buret itu sendiri, mengontrol cairan kapan mau dipercepat, kapan mau diperlambat, dan kapan kita menghentikan titrasi atau menghentikan cairan yang akan menetes ke bawah. Nah, ukurannya ini bermacam-macam. Ukuran yang ada di sini adalah ukuran volumenya 50 ml. Angka 0 itu ada di bagian bawah, sedangkan angka 50-nya ada di atas. Pada saat kita ingin memasukkan cairan ke dalam buret, karena dia panjang, maka harus dibantu dengan corong, seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya di fungsi corong. Alat yang terakhir adalah alat untuk menimbang, ya, yang disebut sebagai neraca Ohaus. Neraca Ohaus itu sebetulnya ada neraca 2 lengan dan 3 lengan. Ini yang ada di sini adalah contoh dari neraca Ohaus 3 lengan. Neraca Ohaus 3 lengan biasanya mengukurnya, ini lengan yang pertama ini mengukur dalam bentuk puluhan gram. Sedangkan lengan yang kedua ini dalam bentuk satuan gram. Jadi 1 sampai 10 gram. Kemudian yang lengan yang ketiga ini dalam bentuk desimal, dari 0,1 sampai 0 sampai ke di bawah 1 gram. Sebetulnya masih banyak alat yang ada di laboratorium, tetapi yang Ibu jelaskan ini adalah alat-alat yang sering digunakan di sekolah menengah, terutama di SMA. Setelah kita mengenal tentang alat-alat kimia dan kegunaannya, selanjutnya kita masuk ke bahan kimia, sifat dan simbolnya. Di gambar kita lihat ada stiker yang ada gambar. Di situ ada gambar tengkorak, ada gambar silang. Nah, kita pelajari apa maksud dari simbol-simbol tersebut. Gambar yang pertama ini menunjukkan simbol eksplosif. Eksplosif ini artinya dapat meledak dengan pukulan atau benturan, gesekan, pemanasan, baik oleh api maupun sumber nyala lain. Bahkan tanpa oksigen, dia dapat meledak. Nah, ini ledakan akan dipicu oleh suatu reaksi keras dari bahan tersebut. Contoh dari bahan yang eksplosif di antaranya adalah amonium nitrat, nitroselulosa, dan TNT atau trinitrotoluena. Nah, keamanannya harus dihindari dari benturan, gesekan, loncatan api maupun panas. Simbol berikutnya adalah simbol oxidizing. Gambar itu menunjukkan simbol oxidizing. Oxidizing ini artinya biasanya tidak mudah terbakar. Tetapi bila kontak dengan bahan mudah terbakar atau bahan sangat mudah terbakar, ini akan dapat meningkatkan resiko kebakaran. Nah, bahayanya bahan ini dapat membakar bahan lain, penyebab timbulnya api atau penyebab sulitnya pemadaman api. Jadi kalau ada api dan ada bahan yang memiliki simbol oxidizing, maka api akan susah untuk dipadamkan. Contohnya ini adalah hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Nah, keamanannya ini harus dihindari dari panas serta bahan mudah terbakar. Simbol berikutnya adalah simbol flammable. Flammable ini artinya bersifat mudah terbakar. Nah, bahan mudah terbakar ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu extremely flammable atau amat sangat mudah terbakar dan highly flammable atau sangat mudah terbakar. Nah, bahan amat sangat mudah terbakar atau yang extremely flammable ini biasanya berupa gas dengan udara yang dapat membentuk suatu campuran dan bersifat mudah meledak di bawah kondisi normal. Kemudian beberapa bahan sangat mudah terbakar ini menghasilkan gas yang amat sangat mudah terbakar di bawah pengaruh kelembaban. Bahan-bahan yang dapat menjadi panas di udara pada temperatur kamar tanpa tambahan pasokan energi dan akhirnya terbakar juga,
ini juga diberi label sebagai highly flammable. Nah, adapun beberapa contoh bahan bersifat flammable ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ya, yang pertama ini zat terbakar langsung. Contohnya misalnya aluminium, alkil, fosfor. Nah, bagaimana cara mengamankannya? Ya, hindari dia dengan kontak bahan dengan udara. Jadi hindari kontak bahan tersebut dengan udara. Kemudian yang kedua ada gas amat mudah terbakar. Contohnya butana dan propana. Nah, keamanannya harus hindari kontak bahan tersebut dengan udara dan sumber api. Kemudian yang ketiga ada cairan yang mudah terbakar. Contohnya aseton dan benzen. Keamanannya jauhkan dari sumber api atau loncatan bunga api. Dan yang keempat zat sensitif terhadap air, yakni zat yang membentuk gas mudah terbakar bila kena air atau api. Nah, yang berikutnya adalah yang simbol berbentuk tengkorak, ini artinya toksik. Nah, ini artinya dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis dan bahkan kematian pada konsentrasi yang sangat tinggi. Ini jika bahan tersebut masuk ke tubuh melalui inhalasi atau pernafasan, melalui mulut juga ya, tertelan misalnya, atau kontak dengan kulit. Contohnya misalnya arsen triklorida, kemudian merkuri, gas klorin. Nah, keamanannya bagaimana? Ya, hindari kontak langsung dengan kulit, jangan sampai tertelan, serta gunakan selubung masker untuk mencegah uapnya masuk melalui pernafasan. Simbol pertama adalah apabila botol atau tempat bahan kimia memiliki simbol eksplosif seperti itu, ini artinya bahan kimia yang ada di dalamnya dapat meledak. Dapat meledak bisa dengan pukulan atau benturan, gesekan, bisa juga dengan pemanasan baik oleh api maupun sumber nyala lainnya. Bahkan tanpa oksigen, dia juga dapat meledak. Nah, ledakan ini akan dipicu oleh suatu reaksi keras dari bahan tersebut. Contoh dari bahan yang memiliki simbol eksplosif diantaranya adalah amonium nitrat, kemudian nitroselulosa, dan juga TNT. Ya, TNT itu adalah trinitrotoluena. Kemudian bagaimana supaya kita terhindar dari keamanannya bagaimana? Keamanannya kita harus bisa menghindari benturan ya. Jadi bahan ini harus dihindari dari benturan, dari gesekan, dari loncatan api dan panas. Simbol berikutnya adalah simbol silang ya. Silangnya ini ada dua macam ini. Silang yang pertama hanya silang saja, yang kedua silang tapi ada huruf I di bawahnya. Nah, ini perbedaan antara simbol yang X dan XI. Untuk bahan dan formulasi yang ditandai dengan kode simbol X atau harmful, ini memiliki resiko merusak kesehatan jika masuk ke tubuh melalui pernapasan, melalui mulut atau kontak dengan kulit. Contohnya peridin ya. Keamanannya otomatis hindari kontak dengan tubuh atau hindari menghirup ya. Kemudian bahan dengan simbol notasi XI atau iritan ini adalah tidak korosif tetapi dapat menyebabkan inflamasi jika kontak dengan kulit atau selaput lendir. Kemudian bisa mengakibatkan iritasi terhadap kulit, mata, dan alat pernapasan. Ini contohnya adalah amonia dan benzil klorida. Nah, keamanannya hindari dari terhirup pernapasan atau hindari kontak dengan kulit dan mata. Berikutnya adalah simbol korosif. Simbol korosif ini menunjukkan bahwa bahan tersebut bersifat korosif
ya, dan dapat merusak jaringan hidup. Nah, karakteristik bahan dengan sifat ini umumnya bisa dilihat dari tingkat keasamannya. pH dari bahan bersifat korosif ini lazimnya berada pada kisaran kurang dari 2 atau lebih dari 11,5. Nah, beberapa contoh bahan dengan simbol ini misalnya belerang oksida dan klor. Nah, keamanannya ya jangan menghirup uap dari bahan ini. Jangan pula membuatnya kontak langsung dengan mata dan kulit karena akan menyebabkan iritasi. Simbol yang berikutnya adalah simbol dangerous for environment. Nah, bahan dengan simbol tersebut ini berbahaya bagi lingkungan. Apabila kita membuangnya langsung ke lingkungan, baik itu ke tanah, udara, perairan, atau ke mikroorganisme, ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Dapat juga menyebabkan efek tiba-tiba atau dalam sela waktu tertentu pada air, tanah, udara, tanaman, maupun mikroorganisme. Nah, bahayanya otomatis bagi lingkungan akan mengganggu ekologi. Contohnya adalah tetraklorometana, kemudian petroleum atau bensin, ya. Keamanannya hindari pembuangan langsung ke lingkungan. Demikian belajar kita tentang keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium. Nah, selamat belajar dan terima kasih.